Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Prajurit TNI dari Batalion Zeni Tempur 4 TK Ambarawa, Kabupaten Semarang tewas dianiaya seniornya. 6 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. 3 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas mengapung saat bermain di sungai di Purworejo. Tergiur keuntungan karena harga cabai mahal, seorang pemuda di Grobogan kembali mencuri cabai hingga puluhan kilogram di kebun warga. Kita ke informasi pertama, seorang anggota TNI dari Batalion Zeni Tempur 4 TK Ambarawa, Kabupaten Semarang tewas dianiaya para seniornya. Pomdam 4 Diponegoro telah menetapkan 6 anggota TNI sebagai tersangka. Para tersangka terancam dipecat dari dinas militer. Kekerasan fisik yang dilakukan para senior terhadap junior terjadi di Batalion Zeni Tempur 4 TK Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bahkan kekerasan berujung pada kematian Prada MZR. Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam 30 November lalu. Saat itu para prajurit junior dikumpulkan para senior terkait kedisiplinan. Para senior menegur bahkan menganiaya para juniornya. Karena tidak kuat, Prada MZR dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Namun nyawanya tidak selamat sehingga meninggal dalam perjalanan. Pomdam 4 Diponegoro telah melakukan proses penyelidikan dengan menetapkan 6 tersangka. Para tersangka telah ditahan. Awalnya hanya ada 2 tersangka, yakni Pratu W dan Pratu D. Namun dalam pengembangan penyelidikan ada 4 tersangka baru. Selain terancam pidana penjara, ke-6 tersangka terancam dipecat dari dinas militer. Ini sudah berkembang. Jadi dari awalnya 2 orang tersangka, sekarang sudah menjadi 6 orang. Jadi ada tambahan 4 orang dan statusnya saat ini adalah tersangka dan tahanan POM. Identitasnya siapa aja, Nek? Untuk yang awal kan sudah disampaikan kemarin bahwa yang awal itu adalah Pratu D dan Pratu W, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada 4 orang lagi tambahan. Itu nanti saya sampaikan, ya. Saya belum bisa memberikan siapa-siapa karena itu namanya penyidikan. Sanksi terberat yang kan karena ini menghilangkan nyawa seorang, ya. Itu kemungkinan hukumannya kan di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu penjaranya. Kemudian ada pasti yang lagi kalau masih di atas 5 tahun dan ada hukuman tambahan pecat dari dinas militer. Sementara jenazah korban telah dibawa pulang ke rumah keluarga di Demak untuk dimakamkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berita selanjutnya, 3 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Purworejo ditemukan tewas mengapung di sungai. Diduga mereka tewas karena tenggelam saat bermain di sungai. Setelah beberapa jam mencari 3 bocah yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya, tim SAR akhirnya menemukan jasad mereka pada Senin malam. Ketiganya ditemukan tewas mengapung di Sungai Desa Jati, Kecamatan Benar, Purworejo. Ketiga korban diduga tewas karena tenggelam saat bermain di sungai. Teman-teman di lapangan ya mungkin awalnya saling tolong-menolong gitu. Kemudian akhirnya terjebak semua dan di TKP yang sama juga ketiga-tiganya meninggal. Kemudian yang terakhir ini agak sulit karena ada yang terjepit sehingga setelah air mulai surut dan aliran tidak begitu deras dari tim pencari relawan dan seluruh masyarakat relawan yang ada ditemukannya tadi sekitar jam 22.30 menit. Sebelum tewas, ketiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar pamitan kepada orang tua untuk bermain di sungai yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Karena hari sudah hampir gelap, orang tua mereka khawatir hingga mencarinya. Warga yang mengetahui keberadaan ketiga bocah ini langsung menyusuri sungai.
Itu anak tersebut tuh lagi sedang apa sih sebenarnya Pak? Lagi mandi ya. Usia berapa tahun Pak? Ya kelas 4. Kurang lebih 9 tahun. Berapa anak Pak saat bermain di sungai itu Pak? Tiga anak. Sudah ditemukan Pak? Sudah kan. Usai ditemukan ketika jasad korban langsung dievakuasi. Seluruh korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Diguyur hujan deras, sebuah bukit di Desa Kelinting, Kabupaten Banyumas longsor dan menimpa sebuah rumah warga. Akibatnya 1 orang tewas tertimbun material longsor. Hujan deras yang mengguyur Desa Kelinting, Banyumas menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor Senin dini hari. Material longsor menimpa 1 rumah warga yang berada persis di bawah perbukitan. Akibatnya 1 orang penghuni rumah tewas tertimbun tanah longsor. Korban teridentifikasi bernama Komarudin. Saat bencana longsor terjadi, korban sedang tertidur pulas bersama 5 anggota keluarganya. Meski demikian, kelima anggota keluarga yang lain selamat, hanya mengalami luka-luka. Petugas gabungan membantu membersihkan puing-puing bangunan yang hancur tertimpa longsor. Eskalasi hujan yang cukup deras dan lama, kemudian terjadilah longsor. Nah, longsor ini menimpa rumah yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia bersama Komarudin dan 21. Dan ada anggota keluarga yang sejumlah 6 itu, 1 meninggal, ada yang kita usikan di atas, 2 orang, dan yang 3 di rumah sakit. Korban yang tewas telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Warga yang tinggal di zona rawan longsor diimbau lebih waspada saat musim penghujan seperti saat ini. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Gunung Merapi di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi semburkan awan panas. Erupsi terjadi sebanyak 2 kali dengan jarak luncur 1.200 meter ke arah barat daya atau di hulu Kali Boyong. Puncak Gunung Merapi di sisi barat daya menyemburkan awan panas pada Senin sore. Luncuran awan panas terjadi sebanyak 2 kali dengan amplitudo maksimum 50 mm berdurasi 123 detik. Yang pertama terjadi pada pukul 17.30 dan erupsi yang kedua terjadi pada pukul 17.36. Semburan awan panas mengarah ke barat daya atau Kabupaten Magelang. 3 kabupaten di Jawa Tengah berdampak erupsi Gunung Merapi, yaitu Kabupaten Magelang, Klaten, dan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hingga kini belum ada laporan hujan abu vulkanik. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk berada di jarak aman dari puncak Gunung Merapi sejauh 7 km. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Pati. Truk kontainer yang sedang terparkir ditabrak dari belakang oleh truk tronton. Usai kecelakaan, truk tronton melarikan diri. Truk kontainer ini terguling di sawah usai ditabrak oleh truk tronton. Kecelakaan ini bermula saat truk kontainer sedang parkir di tepi jalan karena memang sudah 2 hari mesinnya rusak. Saat sang sopir sedang tidur, tiba-tiba truk kontainer ditabrak dari belakang oleh truk tronton. Akibatnya truk terguling masuk ke dalam sawah. Sopir truk yang berada di dalam kabin mula sempat kesulitan evakuasi diri. Namun akhirnya ia berhasil keluar. Usai menabrak truk kontainer, sopir truk tronton melarikan diri. Semalam kurang lebih pada pukul 12.00 dini hari, yang bersangkutan atau driver dalam posisi tertidur karena kendaraan tersebut sedang mengalami trouble, kemudian merasa terdorong atau mendengar benturan keras, kemudian setelah terbangun posisinya sudah seperti ini, berada di dalam area persawahan, kemudian driver berusaha keluar dari kabin, kemudian melihat sekeliling dari tempat kejadian perkara dan dimungkinkan yang menabrak adalah sebuah kendaraan truk besar, namun tidak diketahui identitasnya, hanya diketahui jenisnya kurang lebih adalah kendaraan truk jenisnya tronton besar.
Polisi akan menyelidiki kecelakaan ini. Polisi akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan memeriksa CCTV aktivitas lalu lintas pada jam terjadinya kecelakaan. Arif Nur melaporkan dari Pati.